Alam adalah sebuah lingkungan yang terbentuk dari proses alami yang mengalir, berbentuk, terwujud, terekosistem secara mandiri, membentuk suatu kesatuan yang utuh. Alam memberikan berkah untuk setiap makhluk hidup, memberi kehidupan, memberi makanan, tempat tinggal, berteduh dan membaur. Alam menciptakan keindahan, menciptakan keasrian, ketenangan, kesejukan, kedamaian, semua hal yang telah disediakan oleh alam. Namun di suatu ketika, alam juga menghancurkan apa yang telah mereka buat. Menjadi sebuah bencana, melumat apa yang kita sebut keindahan, dan berakhir dalam kengerian. Halo sobat semua, kembali lagi di Waktu. Bencana alam menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi semua orang. Tak sedikit bencana alam akan memunculkan kerugian baik secara material maupun korban jiwa. Pada tahun 2004, ketika semua sedang mempersiapkan perayaan tahun baru menyambut tahun 2005, Aceh, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004, dilanda ombak besar dengan ketinggian mencapai 30 meter. Tinggi 30 meter bisa mencapai ukuran rata-rata gedung 7 lantai, menjulang tinggi dan meluluh lantakan pesisir hingga daratan. Belum lepas dari kepanikan akibat gempa, hanya dalam hitungan detik, air laut tsunami yang mencapai tinggi kurang lebih 30 meter menerjang provinsi paling barat terdapat bencana itu diantaranya Aceh, Indonesia, Thailand, India, dan Sri Lanka. Tsunami di Aceh diawali dengan gempa bumi. Para peneliti menyebutnya gempa bumi Samudra Hindia 2004. Gempa bumi Samudra Hindia 2004 terjadi pada pukul 8:58 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Episentrumnya terletak di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Guncangan gempa tersebut berskala 9,1 sampai 9,3 skala Richter. Skala Richter atau SR didefinisikan sebagai logaritma dalam amplitudo maksimum yang diukur dalam satuan mikrometer dari rekaman gempa oleh instrumen pengukur gempa Wood-Anderson. Skala paling tinggi yang pernah tercatat dalam sejarah dunia adalah sekitar 12 sampai 12,9 skala Richter yang guncangannya mampu terasa di seluruh dunia. Terekam sekali saat tumbukan meteorit di semenanjung Yucatan 65 juta tahun yang lalu yang membentuk kawah Chicxulub. Gempa bumi megatrust bawah laut terjadi ketika lempeng Hindia didorong ke bawah oleh lempeng Burma. Hal itu memicu serangkaian tsunami mematikan di sepanjang pesisir daratan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Gelombang tsunami yang tingginya mencapai 90 meter menewaskan setidaknya 230.000 sampai 280.000 jiwa di 14 negara dan menenggelamkan sejumlah permukiman pesisir. Gempa dan tsunami ini merupakan salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah. Indonesia adalah negara yang dampaknya paling parah selain Sri Lanka, India, dan Thailand. Gempa bumi Samudra Hindia 2004 adalah gempa bumi terbesar ketiga yang pernah tercatat di seismograf. Dan durasi patahannya terpanjang dalam sepanjang sejarah. Gempa ini menyebabkan seluruh planet bumi bergetar 1 cm dan memicu aktivitas gempa di berbagai wilayah termasuk Alaska. Episentrumnya terletak di antara pulau Simeulue dan Sumatera. Penderitaan masyarakat dan negara terdampak mendorong berbagai negara untuk memberi bantuan kemanusiaan. Masyarakat internasional secara keseluruhan
menyumbangkan lebih dari 14 miliar dolar dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Peristiwa mengerikan ini dikenal di kalangan peneliti sebagai gempa bumi Sumatera Andaman. Hipocentrum gempa utamanya kira-kira terletak di Samudra Hindia, 160 km di sebelah utara Pulau Simeulue, lepas pantai barat Sumatera Utara pada kedalaman 30 km di bawah permukaan laut. Bagian utara Megatras Sunda patah sepanjang 1.300 km. Gempanya diikuti tsunami secara bersamaan mengguncang Bangladesh, India, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, dan Maladewa. Patahan splay sekunder menyebabkan sebagian dasar laut yang panjang dan sempit naik dalam hitungan detik. Peristiwa tersebut segera menambah ketinggian dan kecepatan gelombang, sehingga terjadi kehancuran total di kota Banda Aceh, Indonesia. Sejak tahun 1900, gempa yang tercatat berkekuatan lebih besar dari gempa Samudra Hindia, antara lain gempa bumi besar di Chili pada tahun 1960 yang berkekuatan 9,5 skala Richter, dan gempa bumi Jumat Agung pada tahun 1964 di Prince William Sound yang berkekuatan 9,2 skala Richter. Dua gempa lain yang tercatat berkekuatan 9,0 atau lebih terjadi di lepas pantai Kamchatka, Rusia, pada tanggal 4 November 1952. Kekuatan gempa pada saat itu mencapai 9 skala Richter. Dan yang terakhir adalah di Tohoku, Jepang, yang terjadi pada bulan Maret 2011 dengan kekuatan 9,0 skala Richter. Masing-masing gempa bumi Megatrans ini juga menghasilkan tsunami di Samudra Hindia. Namun jumlah korban lebih sedikit dikarenakan kepadatan penduduk yang jarang di pesisir daerah bencana, jarak yang jauh dengan pesisir padat penduduk, serta infrastruktur dan sistem peringatan canggih di negara-negara atau negara yang lebih maju perekonomiannya seperti Jepang. Energi yang dilepaskan di permukaan bumi atau potensi kerusakan seismik oleh gempa dan tsunami Samudra Hindia 2004 ini diperkirakan sebesar 1,1 kali 10 pangkat 17 Joule atau setara dengan 26 megaton TNT. Energi ini setara dengan kekuatan ledak 1.500 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Namun ternyata total tenaga yang dihasilkan oleh gempa ini adalah 4 kali 10 pangkat 22 Joule yang sebagian besar berada di bawah tanah. Jumlah ini setara dengan 9.603 ton ekuivalen TNT atau 550 juta lebih besar daripada bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima. Karena energi yang dilepaskan sangat besar dan kedalaman retakan yang dangkal, gempa ini menghasilkan gerakan tanah seismik besar di seluruh dunia. Salah satu akibat utamanya adalah gelombang elastis Rayleigh raksasa yang melewati amplitude vertikal 1 cm di seluruh permukaan bumi. Perpindahan massa dan pelepasan energi yang masif sedikit mengubah rotasi bumi. Jumlah pastinya belum diketahui, namun model teoritis menunjukkan bahwa gempa ini memperpendek durasi 1 hari selama 2,68 mikrodetik dikarenakan berkurangnya kecepatan bumi. Gempa ini juga mengakibatkan bumi berguncang sebentar dari porosnya setinggi 2,5 cm ke arah bujur timur 145 derajat. Menurut US Geological Survey, sebanyak 227.898 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Dilihat dari jumlah korban tewasnya,
Gempa ini adalah salah satu dari 10 gempa terburuk sekaligus tsunami terburuk sepanjang sejarah. Indonesia merupakan negara yang paling parah terkena dampaknya dengan perkiraan korban tewas mencapai 170.000 orang. Laporan lainnya dari Siti Fadilah Supari, Menteri Kesehatan Indonesia, memperkirakan jumlah korban tewas sebanyak 220.000 jiwa di Indonesia, sehingga totalnya di seluruh dunia mencapai 280.000 jiwa. Tsunami ini mengakibatkan kerusakan serius dan kematian sampai ke pesisir timur Afrika. Kematian paling terpencil akibat tsunami 2004 terjadi di Royals, Afrika Selatan, 8.000 km dari epicentrum. Totalnya 8 orang di Afrika Selatan meninggal dunia karena tingginya permukaan laut dan gelombang. Badan bantuan melaporkan bahwa tampaknya sepertiga korban tewas adalah anak-anak. Jumlahnya besar karena persentase anak di dalam masyarakat di daerah-daerah terjangan tsunami sangat tinggi, dan anak-anak tidak sanggup menghadapi naiknya permukaan air. Oxfam melaporkan bahwa korban tewas wanita 4 kali lebih banyak daripada pria di sejumlah daerah. Jumlahnya besar karena para wanita sedang menunggu kepulangan suaminya yang berprofesi sebagai nelayan dan sedang merawat anaknya di dalam rumah. Selain penduduk setempat, 9.000 turis asing yang kebanyakan orang Eropa yang menikmati musim liburan puncak termasuk di antara korban tewas atau hilang. Keadaan darurat diterapkan di Sri Lanka, Indonesia, dan Maladewa. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan operasi pemulihan akan menjadi yang termahal sepanjang sejarah umat manusia. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, menyatakan bahwa rekonstruksi membutuhkan 5-10 tahun. Sejumlah pemerintah dan organisasi non-pemerintah khawatir jumlah korban tewas finalnya bisa 2 kali lipatnya dikarenakan penyakit, sehingga bantuan kemanusiaan datang secara massal silih berganti. Seberapa canggih pun manusia mengembangkan teknologi, seberapa jauh manusia membangun peradaban, semua akan kembali kepada kehendak alam. Seberapa kuat manusia melawan, seberapa banyak kemampuan manusia dikerahkan, sadarlah, kita masih berpijak pada alam. Karena sejatinya alam tidak pernah membutuhkan manusia, tapi manusia sangat bergantung kepada alam. Salam satu waktu dari admin untuk semua saudaraku.